fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Sekarang perhatikan ayat 10. Kita pelajari masing-masing huruf hijaiyah dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Perhatikan ya. Fasanu yassiruhu lil usra fasanu yassiruhu lil usra. Yang di atas lil yusra, yang di bawah lil usra. Jangan salah, jangan ketukar ya. 1, 2, 3. Fasanu yassiruhu lil usra. Ulang. Fasanu yassiruhu lil usra. Semangat, kurang semangat. Fasanu yassiruhu lil usra. Perempuan saja. 1, 2, 3. Fasanu yassiruhu lil usra. Ulangi, enggak semangat. Semangat dong. 1, 2, 3. Fasanu yassiruhu lil usra. Yang kedengaran hanya Kaila aja, yang lainnya pada kemana? Ayo, laki-laki. 1, 2, 3. Fasanu yassiruhu lil usra. Diulang lagi, kurang semangat. Fasanu yassiruhu lil usra. Nopal, menurut sebagian keterangan, kalau tiang itu tempat tinggalnya jin. Jadi kalau ngaji jangan serenderan gitu, duduk yang rapi, duduk bagus tuh. Kawan-kawanmu tidak ada yang nyender ke tiang. Bikin malas, bikin gak fokus dan tidak sopan juga ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Fasanu yassiruhu lil usra. Nomor pertama dari ayat 10 huruf hijaiyahnya yaitu fa. Dalam pelafadan makhorijul huruf fa, huruf hijaiyah fa, jangan bilang pa tapi fa. Jawab itu 2 bibir ya. Fa fi fu baf. Ayo. Awas jangan mantul, tidak boleh mantul karena apa? Bukan huruf qalqalah. Fa fi fu baf. 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 Fu fang fani fafna. Minal mufni. Mafi fang fani fa. Afa. Ifi. Ufu. Nah, jadi pelafadan huruf fa jangan pa tapi fa. Kalau dalam latinnya itu huruf F ya. Kan ada P, ada V, ada V. Kalau yang fa itu huruf F. Fa fi fu. Fa fi fu. Nah, gitu ya. Jangan salah. Huruf kedua di ayat ke-10 surat Al-Lail yaitu makhorijul huruf sa. Sa itu insya Allah mudah. Sa si su bas. 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 Susang sani sasna. Susang sani sasna. Minal musni. Minal musni. Masih sanisa. Masih sanisa. Ya kan huruf sa itu termasuk tajwid apa? Ikhfa. Jadi harus dengung.
itu sin yang bertajwid harus ditekan dalam pengucapannya. Yang ketiga, huruf makhorijul huruf hijaiyah di ayat ke-10 ayat surat Al-Lail adalah nun. Nani nuban, Nani nuban, nani nuban, nani nuban, nani nuban, nani nuban, nunan nani nanna, nunan nani nanna, minal munni, minal munni, maninan nanina. maninan nanina. Iya, karena huruf nun itu termasuk huruf apa? Dalam tajwidnya itu termasuk huruf apa? Gunnah dan idgham. Nun mati bertemu gunnah termasuk gunnah. Selanjutnya huruf sin lagi, ya lagi. Ya, sin, ro, ha, lil, usra. Insyaallah di huruf hijaiyah ayat ke-10 surat Al-Lail semuanya hurufnya gampang-gampang diucapkannya. Jangan sampai kalian terbalik-balik atau tertukar-tukar dalam pengucapannya. Sekarang Umi mau tanya tajwidnya ya. Fasanu yassiruhu. Hu kenapa dibaca panjang? Mad apa? Mad? Mad apa? Hu. Mad sila qasiro lil. Masa matobi bang? Oh bang, mentang-mentang banyak matobi semua dibilang matobi. Lil. Ausro, lil ausro. Ro. Mad asli cuma 2 kok ya tajwidnya ya. Masilah qasiro dan dan mad asli lil di sana bukan alif lam komariah karena tidak ada alifnya. Yuk sama-sama lagi baca ayat ke-10 surat Al-Lail. Fasanu yassiruhu lil usra. Ulangi. Fasanu yassiruhu lil usra. Awas dalam pengucapan ain jangan a, jangan lil usra tapi lil usra. Ain itu di dalam halkun, huruf halkun. Lil usra. Ayo. Lil usra, Belum dalam. Lil usra. lil usra. Ngantuk atau lapar? Shadaqallahul adzim. Sekarang kita belajar sejarah. Tapi sebelum belajar sejarah tulis dulu ya. Kita sama-sama bukan nyanyi ini ya, ibaratnya sedang meminta pertolongan kepada Allah untuk saudara kita di Palestina. Kalau ada orang yang julid ngomong kayak gini, ngapain ngurus negara orang? Urus aja diri sendiri. Justru dengan adanya takdir Allah yang diperlihatkan, sekarang sedang bukan perang ya, ini mah ya genosida itu kan lebih parah, lebih brutal daripada perang. Kalau kita hanya diam saja, nanti di padang mahsyar kita ditanya oleh Allah, kita malu. Katanya mengaku Islam tapi cari aman, diem, gak ada tindakan. Minimal doa dan gunakan media sosial untuk menjelaskan ke orang-orang betapa jahatnya Israel ya. Jangan diem baik. Ayo tulis. Tanah yang suci, tanah para nabi. Tulis. Ya pakai Tulis nama nggak bawa pena ya. Tanah para nabi. Tanah yang suci, tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Kenapa deh pusing? Alasan harus bawa cepat biar ngaji, biar sekolah. Giliran mau sekolah pusing. Tanah yang mana lagi? Tanah yang suci, tanah para nabi. Udah. Negeri Palestina
yang diberkahi. Apa sih ini Bobo ya? Maksudnya? Ini. Udah? Udah. Negeri Palestina yang diberkahi. Udah belum? Ya Allah, kami berduka. Negeri Palestina berduka. Makan ya. Kami negeri Palestina. Ya Allah, kami berduka. Negeri Palestina berduka. Sudah. Bait kedua. Apa maksudnya barisan pertama? Garis baru. Udah. Negeri Palestina berduka udah. Ya Allah, kami berduka. Negeri Palestina berduka udah. Nah, sekarang baris baru. Di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana ada Masjidil Aqsa. Udah? Pernah menjadi kiblat pertama. Pernah menjadi kiblat pertama. Pernah menjadi kiblat pertama. Udah? Sejarah Isra dan Mi'raj. Sejarah Isra dan Mi'raj. Rasul sholat berjamaah. Sejarah Isra dan Mi'raj. Rasul sholat berjamaah. Sejarah Isra dan Mi'raj. Rasul sholat berjamaah. Sudah? Diam dulu, awas. Masjid tertua sunnah dikunjungi. Masjid tertua sunnah dikunjungi. Pahalanya 500 kali. Udah. Masjid tertua sunnah dikunjungi. Pahalanya 500 kali. Udah. Garis baru lagi. Allah bantu kami. 3 kali. Allah bantu kami. Allah bantu kami. Allah bantu kami. Udah? Langsung aja tulis 3 kali gitu. Musnahkan yang mendolimi. Musnahkannya 2 kali. Musnahkan yang mendolimi. Udah. Musnahkannya 2 kali udah. Terus di bawahnya tulis para nabi yang pernah singgah di negeri Palestina. Enggak, di bawahnya itu yang syairan mah cukup segitu. 9 para nabi yang pernah hidup di Palestina. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam, tulisnya Ibrahim AS alaihissalam. 2 Nabi Lut, jangan gampang masukin tangan itu banyak kok bakteri. 3 Nabi Ishak. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Lut, 3 Nabi Ishak, 4 Nabi Yakub, 5 Nabi Yusuf.
6 Nabi Daud. 7 Nabi Sulaiman. 8 Nabi Isa. 9 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isa itu nomor 8, nomor 3 bukan Isa, Ishak. Nomor 5 itu Nabi Yusuf. 4. Nabi Yakub. Nabi. Umi ulangi lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daud. Nabi Daud, 7 Nabi Sulaiman. Apa bisa? Habis ini mamam ya. Habis makan obat minum, nggak boleh mama ya apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh minum apa? Nomor 8 Isa. Kalau nomor 9 Nabi Muhammad SAW. Yang 3 Nabi Ishak. 8 Nabi Isa, beda dong Ishak dan Isa. 8 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, yuk ikutin dulu bareng-bareng yang tadi syair. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kita lagi pelajaran sejarah ya. Tarikh Nabi biasanya kan kita baca yang apa? Sejarah Nabi kita ini dulu, sejarah untuk yang lain dulu. Tapi sama ini pun sejarah Rasulullah juga, sejarah para nabi dan para rasul. Yo baca ya sama-sama ya. Tanah yang suci, tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Ya Allah, kami berduka, negeri Palestina berduka. Di sana ada Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat pertama. Sejarah Isra dan Mi'raj, Rasul sholat berjamaah. Masjid tertua sunnah dikunjungi, pahalanya 500 kali. Allah bantu kami, Allah bantu kami, Allah bantu kami. Musnahkan yang mendolimi. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim di masa hidupnya kan pernah mau dibakar ya. Oleh siapa? Raja Namrud. Karena apa dibakarnya? Kesalahan apa? Menghancurkan berhala. Terus kampak yang besar, pisau yang besar itu sama Nabi Ibrahim dikalungkan di patung yang paling besar. Ketika ada perayaan kerajaan, Nabi Ibrahim kan gak ikut, tapi malah nyelusup ke istana menghancurkan semua berhala-berhala. Disisakanlah berhala yang paling besar, dikalungkan pisau atau kapak yang gede itu di kalungan di patung yang paling besar. Lalu ketika ditanya sama Raja Namrud, kenapa kamu gak ikut? Enggak ikut, enggak apa-apa. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan aku ini? Kata Raja Namrud. Patung-patung ini, ya itu tanya aja sama patung yang paling besar. Paling dia yang menghancurkannya gitu. Mana bisa patung menghancurkan patung-patung yang lain? Terus kata Nabi Ibrahim, kalau memang tahu patung gak bisa apa-apa, kenapa kamu menyembahnya? Gitu kan? Makanya sebagai hukumannya Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Tapi api yang membakar Nabi Ibrahim bukannya panas, tapi malah dingin. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api, jadilah kamu dingin untuk keselamatan Nabi Ibrahim. Lalu ketika proses pembakaran Nabi Ibrahim, ada burung pipit. Tahu burung pipit? Kecil atau besar? Burung pipit sama burung gagak, besaran mana? Gagak. Burung pipit itu ngambil air dari paruhnya itu untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Diketawakan sama hewan-hewan yang lain. Kamu sok-sokan ngambil air oleh paruhmu aja kecil. Mau memadamkan api yang begitu besar menggunung. Apakah bisa? Apa jawaban burung pipit? Setidaknya aku sedang berusaha membantu Nabi Ibrahim, membantu orang yang jadi kekasihnya Allah, orang yang baik. Nah, dengan kejadian itu kita bisa jadikan pelajaran untuk masa kita hidup sekarang. Contoh, sekarang kan perang, bukan perang lah itu mah ya, apa namanya, penjajahan ya. Ya perang Palestina dan Israel. Israel membombardir Palestina. Lalu ada gerakan boikot. Malah MUI sudah mengharamkan kita membeli produk yang terafiliasi ke Israel, karena nanti keuntungannya untuk beli rudal, untuk beli senjata untuk menghancurkan saudara kita di Palestina. Nah, makanya produk-produk yang ada di rumah kalian, kalau yang sudah ada habiskan aja karena mubazir. Tapi untuk kedepannya kasih tahu mama kalian, mah jangan pakai ini lagi lah, pakai aja yang tidak ada kaitannya dengan Israel. Kenapa kamu sok-sokan? Kan nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ternyata baru beberapa hari boikot, belum sebulan, ekonomi Israel itu kolaps. Ekonomi Israel itu hancur. Itulah bukti nyata bahwa sekecil apapun tindakan kita, Allah Maha melihat. Ya, sekecil apapun reaksi kita, Allah akan membalasnya. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Contoh, kalau yang di rumahnya ada apa? Yang produk Unilever, Pepsodent, apalagi Rinso, apalagi Lifebuoy Sunlight, Bango, Cati aja. Apa namanya? Starbucks mah ya memang. Apa namanya? Sariwangi. Apalagi? Royco, Sprite, Coca-Cola, apalagi? Aqua. Nah, ganti nanti kalau jalan-jalan biasanya beli Aqua, ganti mah jangan Aqua, ganti mah jangan Pepsodent, ganti mah jangan Sunlight, ganti dengan produk-produk yang tidak terafiliasi ke Israel. Untuk apa? Kamu sok-sokan membela Palestina, kalau mau membela sana perang ke Palestina. Bukan gitu caranya, guys, gitu. Justru dengan kita beraksi dengan hal sekecil apapun, kita turut membantu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Karena ternyata Palestina itu diperebutkan dari zaman bahulahnya, karena Palestina itu negeri yang subur, negeri yang berlimpah berkah dari Allah. Kenapa? Karena negerinya para nabi, pasti negeri yang diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di Palestina bukan hanya orang Islam aja yang mereka targetkan, orang Kristen pun mereka bom juga. Gereja dibom, masjid dibom, rumah sakit dibom, sekolah pun malah dibom. Jadi memang bukan peperangan antar agama ya, tapi ini kebrutalan Israel, naudzubillahi min dzalik, yang sangat sudah di luar nalar. Bahkan mungkin kelakuannya sudah melebihi hewan, sudah melebihi binatang. Karena sekarang semakin ketahuan dengan adanya kejadian ini, Israel yang salah, malah nuduhnya orang lain yang salah. Kan dulu awal-awalnya gara-gara Hamas nyerang 7 Oktober itu, padahal setelah sekarang dibukakan oleh Allah, ternyata hal apapun kalau kita berbohong, suatu saat pasti Allah akan bukakan. Makanya kenapa jangan berbohong? Sepintar-pintar kita menyimpan bangkai, pasti suatu saat akan tercium juga. Israel menutupi nih tanggal 7 Oktober dikiranya Hamas yang menyerang Israel, padahal sekarang sudah mulai terbuka, ternyata yang menyerang 7 Oktober di
Tel Aviv itu Israel juga, cuma nuduhnya ke orang lain alias playing victim. Playing victim itu penyakit psikologi, dia yang salah tapi dia menyalahkan orang lain. Itu hati-hati, bahaya. Karena yang punya penyakit playing victim itu orang yang tidak mau disalahkan oleh orang lain, merasa semuanya saya yang benar, saya tidak pernah salah, saya ini manusia sempurna, tidak pernah salah. Itu hati-hati, nanti timbulnya kalau udah playing victim tidak mau berintrospeksi diri, tidak mau bertaubat, dan kesananya naudzubillah sombong. Kalau sudah sombong tidak mau diberikan masukan oleh orang lain, tidak mau dinasehatin oleh orang lain. Padahal selama kita manusia, ya manusia kan namanya manusia, tempat salah dan khilaf. Jadi jangan merasa paling hebat, paling benar, paling nggak pernah salah. Inilah sifat-sifat Israel. Sebenarnya jangan bilang Israel, ya Umi lagi live titik. Israel, biar nggak di-banned. Alhamdulillahirobbil alamin. 9 nabi yang pernah hidup di Palestina sebutkan. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kalian tadi baca, yang syairan itu nyambung ke sholawat asgil ya. Sholawat asgil itu baca tiap hari. Niatkan sholawat ini untuk saudara kita yang ada di Palestina, biar diberikan kekuatan dan musuhnya diberikan gentar oleh Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.